Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah Kairo pada Rabu 18 Desember 2024. Pertemuan membahas peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, budaya, dan isu kawasan seperti Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir bertemu Presiden Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan rakyat Mesir. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan historis antara kedua negara, mengingat Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengusulkan pembentukan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia-Mesir. Selain perdagangan, kerjasama budaya juga menjadi perhatian, termasuk promosi pencaksilat di kalangan pemuda Mesir. Kedua pemimpin sepakat mendukung kemerdekaan Palestina, mengupayakan solusi dua negara, dan mempromosikan Islam moderat untuk melawan ekstremisme dan Islamofobia. Sementara itu, Presiden el-Sisi menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang termasuk fasilitas bagi pelajar Indonesia di Mesir. Tadi pertemuan kita berjalan dengan sangat baik, sangat intensif, sangat hangat. Kami bahas beberapa masalah bidang bilateral, tapi juga kami bahas masalah kawasan. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Kairo, Mesir. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel Setregis New Capital Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini. Selain pertemuan bilateral, Presiden juga menyoroti langkah-langkah strategis Indonesia untuk membangun kerjasama internasional, termasuk melalui agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT Developing Aid D8. Pada KTT ke-11 D8, Indonesia membawa fokus utama pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya terus membuka peluang kerjasama demi memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Potensi kerjasama yang lebih luas dengan berbagai negara menjadi salah satu upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Ya pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Developing Aid atau D8 mendatang dengan fokus utama pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kesepakatan perdagangan termasuk dengan Mesir, India, dan Pakistan. Sebagai tuan rumah pertemuan Developing Aid atau D8 mendatang, Indonesia mengarahkan fokusnya pada penguatan kerjasama ekonomi antar negara anggota.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa D8 yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan populasi besar dan mayoritas Muslim memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi bersama. Salah satu agenda utama adalah pembicaraan mengenai Free Trade Agreement dengan Mesir, khususnya terkait kebutuhan fosfat untuk pupuk di Indonesia dan ekspor kelapa sawit ke Mesir. Selama itu kerjasama strategis juga dirancang dengan negara-negara seperti India dan Pakistan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing negara anggota. Melalui kolaborasi yang erat ini, Indonesia berharap D8 menjadi platform penting untuk memajukan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih sejahtera bagi negara-negara berkembang. Ya memang tujuannya adalah bagaimana negara-negara berkembang, kan ini didirikan tahun 97 ya, dan kebetulan D8 ini adalah negara Muslim yang penduduknya besar. Jadi kalau bisa kerjasama di bidang ekonomi, saya kira ini saling memperkuat. Antara lain dengan Mesir kita bicara menuju ke free trade agreement, ya. Kita kan butuh fosfat dari mereka untuk pupuk, mereka butuh kelapa sawit kita. Ini kerjasama. Sama juga di negara-negara lain ya, dengan India, dengan Pakistan, kita bicarakan semua kemungkinan kerjasama. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Pertemuan untuk mempererat hubungan keagamaan dan kerjasama di bidang pendidikan. Setibanya di Masyaket Al-Azhar, Presiden Prabowo disambut dengan hangat oleh Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb yang juga memperkenalkan sejumlah ulama terkemuka Mesir yang turut hadir menyambut Presiden Prabowo. Dalam agenda tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Pertemuan untuk memperkuat hubungan keagamaan dan kerjasama di bidang pendidikan. Momen tersebut diunggah oleh YouTube Sekretariat Presiden saat melakukan pertemuan dengan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb pada Rabu 18 Desember di Mesir. Kunjungan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia dan Mesir saja, melainkan menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian dan harmonisasi antar umat beragama di dunia. Diketahui sebelumnya Grand Sheikh Al-Tayeb bertemu dengan Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Indonesia pada bulan Juli lalu. Ishakan, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 Summit di Kairo, Mesir. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi dan persatuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya maritim demi kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 Summit yang berlangsung di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir pada Kamis 19 Desember. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kolaborasi antar negara anggota D8 untuk memanfaatkan sumber daya maritim secara maksimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden juga menekankan bahwa dengan mengoptimalkan konsep blue economy, negara-negara anggota dapat menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selama pidatonya, Prabowo mengingatkan pentingnya persatuan antar negara anggota untuk menghadapi tantangan geopolitik global. Menurutnya, tanpa persatuan dan kemampuan mengatasi perbedaan, negara-negara akan rentan terhadap eksploitasi dari pihak luar. Pesan Presiden ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional yang solid untuk menghadapi tantangan bersama demi kemaslahatan rakyat di seluruh wilayah anggota D8. We can imagine if we concentrate in making the most of the blue economy, our various economies will really be strong. But to give more tangible
benefits for our peoples, D8 must deepen economic integration and cooperation. For that, D8 must be united. We must work together. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara D8 untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan demi memperkuat dukungan bagi perjuangan Palestina. Hal ini disampaikan dalam KTT D8 di Kairo, Mesir. Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan persatuan negara-negara anggota D8 untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. Dalam KTT D8 di Kairo pada Kamis 19 Desember, ia menegaskan bahwa kekuatan hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan pengesampingan perbedaan demi kemaslahatan bersama. Prabowo menyoroti potensi besar D8 sebagai blok ekonomi terbesar ketiga dunia dengan PDB gabungan 4,81 triliun US dollar. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi biru, mengingat wilayah D8 dikelilingi samudra dan laut strategis dengan nilai industri perikanan global mencapai 600 miliar US dollar. Ia menutup pidatonya dengan mengingatkan bahwa tanpa integrasi D8 akan lemah dan rentan dieksploitasi. Prabowo mengajak negara-negara anggota untuk bersatu menghadapi tantangan global dan mendukung Palestina, sekaligus memperkuat posisi ekonomi dunia melalui solidaritas dan kerjasama. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau gerbang tol KM 149 Gedebage, Bandung, Jawa Barat untuk memastikan kelancaran mobilitas selama libur Natal dan Tahun Baru. Peninjauan ini juga menekankan persiapan infrastruktur untuk mendukung perayaan Nataru yang aman dan lancar. Mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau langsung gerbang tol kilometer 149 Gedebage, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Peninjauan ini bertujuan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode liburan, sekaligus mendukung perayaan Nataru yang aman dan lancar. Gerbang tol kilometer 149 Gedebage bagian dari jaringan tol Bandung Intra-Urban Toll Road dan Jalan Tol Gedebage, Tasik, Malaya, Cilacap memiliki fungsi strategis sebagai penghubung utama Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta mendukung pengguna kereta cepat Indonesia, Cina. Pengoperasian kembali gerbang tol ini diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, terutama pada segmen Kiara Condong hingga Cibiru, serta mempermudah akses menuju sejumlah destinasi seperti Stasiun KCIC, Tegal Alur, Stadion GBLA, dan Masjid Raya Al-Jabar. Wapres Gibran juga mengimbau pemerintah daerah dan pengelola infrastruktur untuk terus memantau situasi selama periode Nataru, melakukan koordinasi intensif dan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Jadi di ratas terakhir memang kita menyiapkan beberapa akses-akses agar liburan Nataru ini bisa berjalan dengan baik, dan beberapa tol fungsional sementara yang nanti akan segera dibuka. Intinya kita tidak ingin ada kemacetan ataupun penumpukan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hadir dalam perayaan Natal di GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Desember 2024. Kehadiran Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming menghadiri perayaan penyambutan Natal dan pelayanan kategorial pelayanan anak atau PA di Gereja GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu. Kehadiran Wapres di tengah perayaan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberagaman serta mempererat nilai persatuan di Indonesia. Dalam acara tersebut, Wapres disambut hangat oleh para pemimpin gereja dan para jemaat, termasuk anak-anak yang dengan antusias menunggu kedatangannya. Selain memberikan sambutan, Gibran juga membagikan hadiah Natal kepada anak-anak yang hadir, disertai foto bersama.
Gibran mengungkapkan bahwa perayaan Natal merupakan momentum penting untuk memperkokoh rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dirawat bersama. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta setelah menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. Sesampainya di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Presiden langsung memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta antisipasi bencana alam. Setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 Developing Aid D8 di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi 23 Desember. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat. Setibanya di tanah air, Presiden langsung menggelar rapat terbatas di ruang tunggu pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memimpin pembahasan mengenai persiapan pengamanan menjelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Fokus utama pertemuan tersebut adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang biasa terjadi selama masa liburan. Tak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya mitigasi bencana alam di musim hujan ini. Ia meminta koordinasi yang solid antara berbagai pihak, serta penyebaran informasi cuaca terkini kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menegaskan akan terus memantau persiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 hingga keluar Jawa demi mewujudkan perayaan yang aman dan lancar sesuai arahan Presiden Prabowo. Melaksanakan arahan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan kesiapan perayaan Nataru di berbagai daerah. Pernyataan ini disampaikannya usai meninjau ibadah Natal remaja di GKI Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Wapres menekankan pentingnya mewujudkan perayaan Natal yang lancar, aman, dan nyaman sesuai hasil rapat terbatas. Komitmen ini ditunjukkan melalui rangkaian pengecekan persiapan di sejumlah kota. Setelah melakukan pemantauan di Pulau Jawa, Wapres akan melanjutkan peninjauan hingga keluar Jawa. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadirkan perayaan Nataru yang optimal bagi masyarakat. Melalui kesiapan yang matang, pemerintah berkomitmen menghadirkan liburan akhir tahun yang nyaman, termasuk memastikan kelancaran arus lalu lintas tanpa kemacetan dan penumpukan kendaraan. Sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga. Ya. Ini kan banyak pertanyaan kritis dari anak-anak. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi job fair yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Medan pada Senin 23 Desember 2024. Acara ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dengan melibatkan 39 perusahaan dan membuka 1.000 lowongan pekerjaan. Pada Senin 23 Desember 2024, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi acara job fair yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Medan.
Gibran yang hadir bersama istri Selvi Ananda dan Wali Kota Medan Bobi Nasution tampak berinteraksi dengan para pencari kerja dan mengunjungi beberapa stan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan. Acara ini melibatkan 39 perusahaan dari berbagai sektor dan bertujuan memperluas kesempatan kerja serta mempersiapkan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan komitmen Kemenaker untuk terus memberikan pelatihan keterampilan dan soft skills kepada para pencari kerja. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Gang Damai Kota Medan untuk menyapa langsung masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, berbagai bantuan diberikan untuk membantu warga yang membutuhkan. Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi Ibu Selvi Ananda melaksanakan kunjungan ke Gang Damai Kelurahan Bandar Selamat, Kota Medan pada Senin 23 Desember 2024. Kunjungan ini dilakukan untuk menyapa langsung masyarakat sekaligus memastikan program-program pemerintah. Kunjungan ini dilakukan untuk menyapa langsung masyarakat sekaligus memastikan program-program pemerintah memberikan dampak nyata, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden membagikan paket sembako kepada warga sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, alat tulis dan susu juga diberikan kepada anak-anak sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap kebutuhan gizi dan pendidikan generasi muda. Wakil Presiden berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan menginspirasi mereka untuk terus menjaga semangat gotong royong. Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan dukungan kepada anak-anak demi masa depan yang lebih baik. Ya, Wakil Presiden Gibran bersama Menteri Pertanian Andi Amran meninjau langsung penggunaan mesin penanam padi atau rice transplanter di persawahan Desa Aman Damai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penggunaan mesin ini diharapkan dapat mempercepat proses penanaman padi, meningkatkan efisiensi kerja petani dan meningkatkan produksi padi. Pemerintah terus berupaya mengimprovisasi sektor pertanian di Indonesia. Bersama Menteri Pertanian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau penggunaan rice transplanter di Desa Aman Damai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Alat inovatif ini dapat mempercepat proses penanaman padi yang sebelumnya menggunakan metode manual. Menggunakan mesin ini, proses penanaman padi menjadi lebih efisien, memberikan penghematan waktu dan tenaga, serta meningkatkan hasil produksi padi di sawah. Menurut Wakil Presiden, penggunaan mesin rice transplanter ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Gibran Raka Buming Raka menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian sehingga permasalahan di sektor pertanian dapat dituntaskan dengan lebih efisien dan menjadi solusi ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan doa dan harapan tahun baru 2025 membawa perdamaian dan keberkahan untuk seluruh rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dalam keterangannya melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo berharap umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan damai, serta menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden Prabowo juga menyampaikan doa dan harapan agar tahun baru 2025 membawa perdamaian, kebaikan, dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani.
Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.